Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tugas pengembangan perangkat pembelajaran PPKP 2 tahun 2024 di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Materi kali ini mengangkat tentang peduli terhadap sesama melalui sholat gerhana, sholat istisqa dan jenazah di SMPN 2 Prigen kelas 8 semester 1 tahun 2024-2025, 3 jam pelajaran. Pembelajaran kali ini memiliki tujuan pembelajaran melalui metode demonstrasi peserta didik dapat mempraktekkan sholat gerhana, sholat istisqa dan jenazah sesuai dengan ketentuan dengan benar, menjalankan ketentuan agama sesuai syariat serta memiliki sikap disiplin. Mari kita mulai praktek sholat gerhana. Sholat gerhana khusuf atau kusuf adalah sholat sunnah yang dilakukan saat terjadi gerhana matahari yang disebut dengan sholat gerhana kusuf atau gerhana bulan atau sholat sunnah khusuf. Hukum dari sholat gerhana adalah sunnah muakkad, yaitu suatu ibadah yang sangat dianjurkan dan dilaksanakan secara berjamaah. Sedangkan tata cara sholat gerhana yang pertama yaitu terlebih dahulu pasti bersuci dulu ya. Tapi ini adalah lebih khusus adalah niat. Niat yang dibaca adalah usolli sunnatal kusuf rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan. Selanjutnya membaca surah Al-Fatihah dan surah dalam Al-Quran. Yang unik dari sholat gerhana adalah ada ruku pertama dan ada ruku kedua. Setelah membaca Al-Fatihah dan surat pendek, kemudian ruku, dan setelah ruku berdiri dari ruku untuk membaca surat Al-Fatihah lagi, dilanjut dengan surah Al-Quran yang kedua. Setelah selesai, kita melaksanakan ruku yang kedua. Nah, setelah ruku kedua ini dilanjut dengan i'tidal, sujud pertama duduk di antara dua sujud, sujud kedua dan berdiri pada rakaat kedua dengan tetap ruku 2 kali. Lebih jelasnya nanti kita akan praktekkan bersama-sama secara berkelompok. Tata cara sholat istisqa adalah sholat sunnah yang dilakukan untuk memohon hujan saat terjadi kekeringan. Hukum dari sholat istisqa adalah sunnah muakkad, khususnya saat terjadi kekeringan atau kekurangan air di daerah-daerah tertentu. Sholat istisqa dianjurkan dilakukan secara berjamaah di tempat terbuka seperti lapangan atau tanah lapang, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tujuannya adalah menunjukkan ketundukan, kerendahan hati, dan memohon kepada Allah secara langsung di bawah langit. Tata cara sholat istisqa adalah yang pertama takbir niat sholat istisqa, kemudian takbiratul ihram. Setelah takbir, sholat istisqa ini seperti pelaksanaan sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Setelah takbiratul ihram ada tambahan 7 takbir pada rakaat pertama dan 5 takbir pada rakaat kedua. Dan di antara setiap takbir itu dianjurkan membaca doa Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dilanjut dengan membaca Al-Fatihah dan diikuti dengan surat pendek. Gerakan selanjutnya seperti sholat-sholat yang lain, yaitu ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan sujud kedua. Kemudian diakhiri setelah rakaat pertama, diulang rakaat kedua dengan tambahan 5 kali takbir, dan yang terakhir nanti adalah diakhiri dengan salam. Setelah salat istisqa, pelaksanaan dilanjut dengan khutbah. Inilah uniknya salat istisqa, yaitu
Imam menyampaikan khutbah setelah salat seperti khutbah pada Idul Fitri atau Idul Adha bertujuan untuk mengingatkan jamaah agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala serta menganjurkan bersedekah, memperbanyak istighfar dan meninggalkan perbuatan dosa. Kemudian setelah khutbah dilanjutkan dengan doa istisqa. Imam memimpin doa istisqa memohon kepada Allah agar menurunkan hujan yang membawa rahmat. Contoh doa yang dianjurkan adalah Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Atau contoh doa istisqa yang kedua adalah Allahumma askina ghaithan mughithan mari'an sari'an nafi'an ghairu dhar ajilan ghairu ajil. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang lebat, membawa manfaat, baik, menyegarkan dan tidak membawa mudarat, segera dan tidak ditunda. Setelah berdoa, disunahkan membalik jubah atau sorban bagi imam setelah berdoa dengan maksud menunjukkan harapan akan perubahan dari kekeringan menjadi keberkahan hujan. Jamaah juga disunahkan untuk mengikuti tindakan ini. Ada beberapa sunnah-sunnah sebelum sholat istisqa, yaitu berpuasa, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukan, bersedekah, memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan sebagai bentuk kebaikan, serta menjauhi dosa, meninggalkan perbuatan dosa, dan memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, praktek sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat fardu kifayah yang dilakukan untuk mendoakan jenazah orang yang meninggal dunia. Sholat jenazah ini termasuk 4 kewajiban atau 4 fardu kifayah bagi seorang muslim. 3 kewajiban lainnya adalah memandikan, mengkafani, serta menguburkan. Sementara tata cara sholat jenazah adalah yang pertama, niat. Uniknya sholat jenazah adalah berdiri. Tidak ada rukuk, tidak ada sujud, dan tidak ada duduk. Yang pertama adalah niat. Usalli ala hadzal mayyit arba'at takbiratin fardu kifayah imaman rak'ataini lillahi ta'ala. Takbir yang kedua ada 4 takbir. Takbir yang pertama yaitu membaca surah Al-Fatihah. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian takbir yang ketiga adalah membaca doa untuk jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Dan yang terakhir doa takbir keempat membaca doa penutup Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu, diakhiri dengan salam. Demikianlah materi kali ini. Kami sampaikan kesimpulan, salat gerhana, istisqa, dan jenazah merupakan salat ibadah yang dianjurkan dalam Islam untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan sosial umat muslim. Salat gerhana mengingatkan manusia akan kebesaran Allah saat fenomena alam terjadi. Salat istisqa dilakukan sebagai bentuk pengharapan dan doa memohon hujan kepada Allah dalam situasi kekeringan. Sedangkan salat jenazah adalah ibadah fardu kifayah yang mencerminkan kepedulian dan doa kepada sesama muslim yang telah meninggal dunia. Ketika salat ini menunjukkan keselarasan antara hubungan manusia dengan Allah, alam, dan sesama manusia, serta menumbuhkan sikap tawakal, syukur, dan kepedulian sosial. Akhirul kalam, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.